Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rahmadani Biwa, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tafsir ilmi. Tafsir ilmi merupakan salah satu corak penafsiran Al-Quran yang berusaha mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan fenomena alam dan penemuan ilmu pengetahuan modern. Corak tafsir ini hadir sebagai jembatan antara wahyu dan sains. Secara terminologis, tafsir ilmi adalah penafsiran ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat yang berbicara tentang alam semesta dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan modern. Pendekatan ini bertujuan mengungkapkan mukjizat ilmiah Al-Quran melalui ijtihad mufassir dalam menjelaskan istilah-istilah ilmiah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Menurut Fahad Al-Rumi, tafsir ilmi adalah upaya mengaitkan ayat kauniyah dengan ilmu eksperimen untuk membuktikan kesesuaian Al-Quran dengan sains di setiap zaman. Sedangkan Muhammad Hussein Al-Zahabi mendefinisikannya sebagai penentuan istilah keilmuan dan penggalian pemikiran filosofis dari ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ilmi mulai muncul pada akhir abad ke-19 Masehi, terutama di India dan Mesir. Kemunculannya merupakan respon terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan modern serta tantangan orientalis yang meragukan kebenaran Al-Quran. Karya awal tafsir ilmi ditulis sekitar tahun 1879 Masehi oleh Said Ahmad Khan di India. Tafsirnya tidak selesai hingga wafatnya pada tahun 1898 Masehi. Di Mesir muncul Muhammad bin Ahmad al-Iskandari yang wafat tahun 1889 Masehi, disusul oleh tokoh-tokoh seperti Said Abdul Ar-Rahman Al-Kaukabi dan Muhammad Taufik Sidki. Menjelang akhir abad ke-19, tafsir ilmi telah mapan sebagai disiplin penafsiran independen. Tafsir ilmi pertama kali berkembang di India, lalu menyebar ke Mesir. Di Indonesia, corak ini berkembang sejak tahun 1960-an melalui tafsir Al-Nur karya Hasbi Asy-Syidik dan tafsir ilmi Salman oleh para ilmuwan ITB. Akar pendekatan ilmiah juga dapat ditelusuri pada Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, meskipun belum menjadi corak tafsir murni. Pada faktor pendorong tafsir ilmi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal yaitu banyaknya ayat kauniyah yang mendorong manusia mengamati alam. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu kemajuan sains modern, pengaruh pemikiran barat, serta kebutuhan menjawab kritik orientalisme. Berikut adalah beberapa tokoh utama tafsir ilmi, antara lain Tantawi Jauhari dengan karyanya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Tafsir ini terkenal karena menggunakan gambar, foto, dan tabel ilmiah. Ia menafsirkan ayat seperti Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dengan teori Big Bang, gunung sebagai pasak litosfer, dan bintang dengan astrofisika. Kemudian ada Sayyid Ahmad Khan, pelopor di India, mendorong umat Islam mempelajari sains modern melalui pendekatan rasional. Dalam metodologisnya, tafsir ilmi menggunakan pendekatan tematik atau maudhu'i dengan fokus pada ayat-ayat kauniyah. Metodenya bersifat tahlili pada ayat alam dan ijmali pada ayat non-ilmiah. Dalam langkah-langkah metodologinya, yang pertama yaitu mengidentifikasi ayat kauniyah. Kemudian yang kedua, analisis bahasa dan konteks ayat. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkannya dengan teori sains yang telah terbukti. Dan yang terakhir, mengintegrasikan tafsir ma'thur dengan ra'i ilmiah. Karakteristik utama tafsir ilmi adalah integrasi teori sains modern dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Fokusnya pada ayat-ayat mutasyabihat tentang alam, seperti kosmologi, geologi, dan biologi.
Tafsir ini banyak menggunakan alat bantu visual dan lebih bersifat ro'i ilmiah dibandingkan tafsir ma'thur yang berbasis riwayat. Dalam tafsir ilmi terdapat kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan tafsir ilmi antara lain meningkatkan relevansi Al-Quran di era sains, menjawab tantangan orientalisme, dan mendorong umat Islam untuk tadabbur alam. Namun, tafsir ilmi juga memiliki keterbatasan Al-Quran, yaitu Al-Quran bukan kitab sains, sehingga beresiko memaksakan teori modern. Sains bersifat berubah, sehingga tafsirnya bisa menjadi usang. Selain itu, aspek linguistik dan spiritual kadang kurang mendapat perhatian. Dalam tafsir ilmi terdapat contoh penafsiran ilmi, yaitu pada Quran Surah An-Naba ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ayat ini menjadi salah satu contoh penting tafsir ilmi dalam tafsir Tantawi Jauhari. Menurut Tantawi Jauhari, istilah mihadan atau hamparan tidak berarti bumi itu datar. Yang dimaksud adalah bahwa bumi disiapkan dan ditata sedemikian rupa agar layak dihuni oleh manusia. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa bumi memiliki rotasi, gravitasi, dan atmosfer yang seimbang, sehingga kehidupan dapat berlangsung dengan stabil. Selanjutnya, Allah menyebut gunung-gunung sebagai autadan, yang berarti pasak. Tantawi menjelaskan bahwa ini sejalan dengan ilmu geologi. Gunung tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi memiliki akar yang menghujam ke dalam lapisan bumi. Sebagaimana pasak yang menancap kuat ke tanah. Akar gunung ini berfungsi menjaga kestabilan gerak bumi dan mengurangi guncangan hebat akibat pergerakan lempeng dan membantu keseimbangan struktur bumi. Inilah yang dimaksud Al-Quran dengan gunung sebagai pasak. Melalui tafsir ilmi ini, Tantawi Jauhari ingin menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan sains, bahkan memberikan isyarat ilmiah yang baru dipahami manusia di era modern. Semua ini menegaskan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Demikianlah penjelasan terkait tafsir bil ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.